kepada orang lain. Jangan sampai kita dihukum. Ya Allah Ringo. Gini Pak, sebenarnya tadi saya udah mau fotokopi Pak. Udah di depannya banget, saya tuh udah dokumen Bapak tuh udah mau saya fotokopi. Cuman Pak, Gusti menghalang-halangi saya Pak. Karena dia katanya lebih butuh untuk fotokopi nomor-nomor telepon cewek-cewek yang tadi datang ke sini Pak, yang casting ke sini. Gitu Pak. Nih Pak, kalau nggak percaya Pak. Gusti! Hah? Weh, yoi banget. Sukses di dunia kerja tidak hanya butuh kerja keras, tapi juga tahu cara bagaimana menghadapi teman sekantor. Ada yang aneh? Ada yang tukang gosip? Dan tipe yang paling parah adalah tipe makan teman. Di episode kali ini, Ringo akan memberikan tips bagaimana cara menghadapi teman kantor. Di ala Ringo, karena tidak ada solusi yang tidak ala Ringo. Ringo, sekarang Sasha kerjaannya udah selesai. Sekarang Sasha mau nanya, Ringo mau nemenin Sasha belanja, mau nemenin Sasha makan siang, atau Untuk menghadapi rekan kantor yang seperti ini, cerewet dan juga lemot, di tips ala Ringo, berikan juga topik pembicaraan yang tidak nyambung dan bahkan tidak berkaitan sama sekali. Kenapa, Syah? jadi Sasha mau apa ya? Oh iya, Ringo mau nemenin Sasha makan siang atau mau nemenin Sasha belanja? Boleh tuh ya, tapi emang tahun 2005 tuh emang lebih bagus ya ininya ya. Jadi bentuknya tuh emang lebih kokoh gitu Syah. Untuk apa? Ya jadi kalau misalnya kita perhatiin kan pas dia nonjoknya itu dahsyat banget ya. Ya, Pas Papa dia- Sasha juga suka itu. Nah, kebetulan kalau kayak gitu tuh kebetulan banget. Emang kalau misalnya kita mendapatkan pas nanti dapat ijazah itu ya, dapat ijazah itu memang kita juga harus Sasha punya juga- berdedikasi tinggi ya. Sasha punya ijazah Nah. SD kan? Wah, bagus kalau gitu langsung usahain aja. Tinggal keberanian dari ungkapan kamunya aja. Kalau emang dianya udah mau nerima ya kenapa nggak langsung kamu iniin aja? Toh kan itu juga bisa diterima ya. Apalagi kalau misalnya kita juga mau lihat ya, layar komputer kan memang seperti itu ya bentuknya ya. Tapi memang perlu perawatan yang memang super canggih gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat Susah ngomong sama Ringo, udah cerewet, lemot lagi. Ya udah, kalau gitu kita putus. Ringo, saya mau cerita. Ini sebel banget. menghadapi rekan kantor yang seperti ini, bawel dan juga lemot, kita hadapi dengan tenang. Selalu sediakan topeng. Kenapa sih ya? Ringo, kok mukanya beda? Enggak lagi senang aja Ringonya. Tapi saya lagi sedih, kenapa Ringo senyum terus? Ceritain dulu masalahnya. Oke, saya kesel. Tadi masih saya telepon Dude. Dude yang mau Lanjutkan lagi pekerjaan Anda dan biarkan dia mengoceh semaunya. Oh gitu ya. Saya diputusin. Saya kesel. Saya mau cari cowok yang lain aja. Boleh, saya cowok yang lain baik-baik ya. Kok senyum terus sih? Jangan selalu hadapi Saya semua. lagi nangis. Hadapi semuanya dengan senyuman dong, Sya. Jangan selalu bersedih ya, Sya. Tapi sedih banget Ringo. Ringo harus kerja dulu ya, Sya ya. Tolongin saya mesti gimana Ringo? Oke, terima kasih, Sya. Ringo, Apa? kok senyum terus sih? Saya tuh udah ceritanya udah banyak. Hadapi kesedihan dengan kesenangan, Sya. Rasa Ringo lemot. Selalu sediakan topeng di alam. Akhirnya Sasha nggak jadi putus. Kemarin itu, Dude itu ternyata lagi syuting. Terus dia lagi capek banget. Makanya pas Sasha telepon dia marah-marah. Di saat seperti ini, menghadapi rekan kerja yang luar biasa cerewet dan jika malas menghadapinya, di ala Ringo selalu sediakan obat tidur. Seneng banget. Masukkan. Tunggu larut, lalu tawarkan agar tertidur. Capek, cerita minum dulu dong biar cerita sama seru dong. Sasha nggak haus. Ntar aja. Terus udah gitu, Minum dulu dong, Syah. Minum dulu ya. Biar semangat lagi ceritanya ya. aja lah ya. Minum dulu ya. Ya.
nanti habis cerita. Udah gitu, Dede ngajakin Caca jalan-jalan. Saat seperti ini dibutuhkan improvisasi. Mubazir? Tidak. Jika korban tidak ingin minum ini, lakukan dengan sendiri. Terus habis itu, Caca belanja akhirnya. Tahu nggak kemana? Wah, ke tempat kesukaan Caca. Ringo, Ringo. Abis itu, dia belanjain Caca apa coba? Tebak, kutek. Terus boneka, terus coklat, semuanya warna ungu. Tahu kan, Caca suka banget warna ungu. Ringo, abis itu, Caca makan malam. Tempatnya romantis. Waktu makan siang. Halo. Masuk. Ya. Selamat siang, Pak Taka. Siang. Udah jam makan siang. Udah makan, Pak? Belum. Oh, kelihatannya lapar banget nih. Memang. Mau traktir. Oh, enggak. Saya cuma nanya aja. Sebagai bawahan yang baik kan saya perhatian sama bos. Cara seperti itu untuk mengambil perhatian dari bos basi. Tapi di Ala Ringo, kita tidak perlu berbasa basi dan langsung memberikan pelayanan yang terbaik untuk mengambil hati dari bos kita. Pak Taka. Ya. Waduh, lemas sekali ya. Terlalu lelah bekerja ya, belum makan ya. Betul. Tenang, Pak. Saya sudah menyediakan semuanya. Bapak tinggal makan. Silakan, Pak. Tentunya Bapak harus lebih banyak makanan yang bergizi. 4 sehat, 5 sempurna. Ini semua untuk saya. Oh iya, Untuk saya. pasti. Dari kamu. Iya dong. Silakan, Pak. Supaya kuat dalam bekerja dan tidak mengalami kelelahan. Kalau gitu, kamu merupakan karyawan yang teladan. Waduh, iya. Terima kasih, Pak. Kalau seperti itu, silakan dinikmati. Nih, saya makan ya. Silakan, Pak. Iya, Saya iya. tidak akan mengganggu. Oke, iya. Terima kasih. Mari. Tidak perlu berbasa-basi untuk mengambil hati dari bos kita. Ala Ringo. Isi, Pak. Hah? Ini bonnya. Ringo! Sini kamu. Selamat siang, Pak. Siang. Saya mau saya Tipe yang seperti ini adalah tipe yang dicintai oleh para bos. Untuk menjadi yang paling favorit dan yang paling dicintai oleh bos, kita harus bisa lebih sopan dari yang ada. Seperti ini. Permisi, Pak. Kerjaan saya udah selesai, Pak. Oh, Izinkan saya buat kembali bekerja lagi, Pak. bagus. Silakan. Sopan. Terima kasih, Pak. Ringo, ya Saya kurang sopan tadi. kamu cukup sopan. Sopan. Tapi bau jempol. Cara yang seperti itu tidak berlaku buat Anda yang berbau jempol. Ringo, mana berkas-berkas yang saya suruh fotokopi? Belum ada, Pak. Belum juga. Pusap kamu. Sebentar, Pak. Di saat seperti ini, sebagai pegawai, kita harus melimpahkan kesalahan kepada orang lain. Jangan sampai kita dihukum di Ala Ringo. Gini, Pak. Sebenarnya tadi saya udah mau fotokopi, Pak. Udah di depannya banget. Saya tuh udah, dokumen Bapak tuh udah, udah mau saya fotokopi. Cuman, Pak, Gusti menghalang-halangi saya, Pak. Karena dia katanya lebih butuh untuk fotokopi nomor-nomor telepon cewek-cewek yang tadi datang ke sini, Pak, yang casting ke sini. Gitu, Pak. Nih, Pak, kalau nggak percaya, Pak. Gusti! Weh, yoi banget. Pak, lihat, Pak. Gusti. Kok saya rusak? Ya, emang Pak Taka kan biasanya kayak gitu. Ceweknya Pak Taka. Ikutin, iya cewek Pak Taka. Melimpahkan kesalahan dengan orang lain adalah cara yang tepat untuk supaya kita tidak disalahi di Ala Ringo. Di saat seperti ini, melihat rekan kantor yang bermalas-malasan sangat berbahaya, bisa mengganggu dalam proses bekerja di sebuah perusahaan.
Gusti. Shh. Pataka. Belum percaya? Keluarkan tape recorder yang berisikan suara bos kamu. Gusti, jadi begini pekerjaan kamu. Ayo cepat, kamu push up 75 kali. Selalu sediakan di ala Ringo suara dari bos kamu, tape recorder, untuk membuat proses kinerja menjadi lebih mantap. Gusti,